Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sehat semuanya dengan kami Om Bain dalam Orkes Obrolan Kesehatan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik Sobat Sehat semuanya, materi kita kali ini adalah tentang calon manten atau caman. Bagaimanakah calon manten nanti agar sehat sehingga baik ini nanti berumah tangga sampai tua terus sehat. Makanya nanti akan kita kupas terkait dengan kesehatan calon manten, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan pemeriksaan, dan lain-lain. Baik Sobat Sehat semuanya, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Masih muda, cantik. Beliau ini adalah sudah pengalaman, artinya kalau masalah ilmu terkait dengan kesehatan calon pengantin, beliau pakarnya. Beliau adalah Dr. Mahmuda. Ini lulusan UI. Baik, kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Dr. Mahmuda. Kita sapa Sobat Sehat semuanya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngomong-ngomong masalah calon pengantin, calon manten, ini sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan pemeriksaan atau dilakukan vaksin atau imunisasi? Oke. Monggo, silakan Bu Dokter. Baik Om, ya, menjurus kongkong, iya. Mohon maaf ya. Jadi bukan om loh ya. Oh iya. Oh, Om menjurus kongkong. Udah mau aja. kong aja kan. Oh ya oke, siap. Jadi ceritanya awal mulanya ini suatu program yang diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah betul. Ya, wajib kenapa, ya berarti ya. Kenapa kok perlu? Betul. Kenapa kok perlu? Kenapa kok wajib? Tahun 2012 itu diketahui bahwa anak-anak pada saat lahir itu, kenapa Indonesia termasuk yang pendek gitu. Kita sebutnya sekarang stunting. Stunting, ya. Kenapa kok pendek? Nah, setelah ditelusuri, ternyata pada saat hamil itu kurang hemoglobin atau anemia atau kurang darahnya. Sedangkan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pada saat kecil ibunya, bapaknya itu juga menderita anemia yang sudah berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk menghindari menuntaskan stunting, kita perlu membereskan dari awalnya dong. Dari sebelum bikin itu udah harus tahu kondisinya. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu faktor keturunan juga bisa juga. Ada faktor keturunan, ada faktor genetik, ada faktor gizi yang bisa berperan di situ. Betul. Baik. Itu sebabnya harus tahu dong dari awal. Oh gitu ya. Makanya ini sebelum jadi manten, sebelum menikah, sebelum kawin harus tahu ya triknya bagaimana nanti biar sehat. Lalu apa saja ini Bu Dokter kira-kira yang harus dilakukan bagi calon pengantin? Oke, jadi sebelum menikah kita harus tahu nih kondisi pemeriksaan. Ini jenengan ngomongin Sobat Sehat atau panjenengan sendiri? Oh, ini ngomongin saya juga Pak sebetulnya karena setiap bulan saya ngecek diri sendiri. Iya, ngapunten ya. Mengingatkan diri sendiri. Mengingatkan diri sendiri. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Gitu. Jadi harus mengecek kesehatan diri sendiri. Paling gampang ngecek tensinya dulu. Kemudian ngecek berat badannya dengan tinggi badan. Paling gampang lihat nih lingkar lengan atasnya jenengan. Sudah 23,5 apa belum? Atau malah kelebihan. Kenapa? Kalau kelebihan ya nanti resiko obesitas, bayinya kegedean. Kalau kurang nanti bayinya kurang, bayi kecil. Stunting lagi sama ujung-ujungnya. Kebesaran masalah, kekecilan juga jadi masalah. Jadi ya. sedang-sedang aja gitu. Yang kedua, selain kita harus ngecek pemeriksaan diri sendiri nih, paling gampang adalah ngecek sebelum jadi pengantin. Beberapa waktu sebelumnya kita harus mengecek misal tekanan darah, lingkar lengan, kemudian juga mengecek lab nih ataupun yang lain-lainnya. Contohnya apa? Kalau misalkan mau menikah, kita harus tahu ada beberapa penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Contohnya hepatitis itu melalui darah ya toh. Betul. Kalau ada luka
sama-sama kebuka, darahnya sama-sama berkontak gitu, terus ketularan. Yang penyakit kuning niku loh. Maksudnya penyakit hepatitis. Yang kedua, kita pernah dengar yang namanya AIDS atau HIV/AIDS. Betul, itu bisa menular juga lewat cairan tubuh, khususnya darah, ketuban dan lain-lain. Gitu nggih? Ya. Nah, itu pentingnya taunya di situ. Terus ada lagi ya? Ada lagi. Yang raja apa itu? Raja singa. Oh iya, raja singa. Bukan berarti lion ya, bukan. Penyakitnya kita sebut sifilis. Kenapa? Penyakit sifilis itu penting karena itu bisa perlukaan di daerah kulit kelaminnya, bisa menyebar di tangan dan bisa menyebabkan sampai kejang. Kalaupun nanti anaknya terkena sifilis, bisa sampai yang menyebabkan kejang, kebutaan dan lain-lain. Kan buatan mau kan seperti itu atau menulari pasangannya seperti itu. Makanya kita harus sadar bahwa kita harus sehat, pasangan juga harus sehat gitu. Iya. Berarti calon pengantin itu harus dilakukan pemeriksaan tadi ya. Hepatitis. Betul. Kemudian raja singa atau sifilis. Betul. Kemudian apa lagi tadi? HIV/AIDS. Betul. Itu harus negatif semua. Iya. Nah, itu yang dicek kedua-duanya atau ibunya saja? Oh, dua-duanya dong. Dua-duanya. Betul. Berarti adil ya? Adil. Kalau zaman sekarang kesetaraan gender gitu. Nggak boleh jangan cuma hanya wanita satu. aja. Betul. Nanti wanita yang negatif ternyata bapaknya. Bapaknya yang itu. Ini sama aja. Sama aja nulari ya? Iya, sama aja. Kayak bola pingpong. Satu kena, dua-duanya kena. Satu sembuh, satunya masih ada, kena lagi sama. Ini jadi gini, sobat sehat semuanya. Bagi calon pengantin yang ingin sehat tadi ya, ada 3 hal yang harus dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai terkena sifilis, kemudian hepatitis, kemudian hepatitis, sifilis dan HIV atau AIDS. Jadi pastikan itu pasangan Anda juga ya. Jadi kalau negatif semuanya, kedua-duanya negatif, insya Allah lanjut menikah, gitu ya, agar keturunannya nanti ikut sehat mestinya. Iya betul. Kalaupun positif juga nggak apa-apa Pak. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Saya nggak melarang orang menikah. Itu kan hak asasi. Kalaupun positif, jangan berkecil hati karena yang namanya hepatitis, yang namanya HIV, itu kan tergantung virusnya sama tergantung derajat keparahan sakitnya. Kalau misalkan terdeteksi lebih awal nih, udah tahu, terus habis itu mulai pengobatannya lebih awal, insya Allah ke depannya virusnya itu akan ditekan. Kalau virusnya bisa tertekan, bisa berkurang, itu insya Allah penyebarannya itu tidak se-infeksius kalau tidak pengobatan. Berarti segera dilakukan pengobatan, hasilnya juga akan lebih baik ya. Betul. Oke Bu Dokter, ini terkait dengan programnya pemerintah yang jadi ada hal yang wajib. Nah, dari pemerintah itu kan juga kita tahu diwajibkan bagi calon manten itu harus suntik TT. Laras. Tetanus itu ya. Betul. Jadi bukan hanya orang yang kena paku saja. Ini sebenarnya tidak kena paku ya. Tapi juga dilakukan pemeriksaan imunisasi tetanus. Nah, ini bagaimana penjelasannya untuk tetanus? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi seperti ini. Ibaratnya nih, kenapa harus disuntik tetanus? Karena nanti kalau misalkan sudah menikah, kan nggak tahu ya dapatnya kapan, dapat putra atau keturunannya kapan. Nah, untuk mencegah yang namanya tetanus terjadi pada bayi, apalagi pada saat awal-awal kehamilan, maka kita perlu yang namanya imunisasi tetanus. Laras, kenapa sih kok bayi kalau kena tetanus kejang Bu? 1 jam pertama bisa kejang, bisa meninggal. Kan juga tetanus neonatorum ya. Laras, dan itu kejang kalau di anak itu kaku semua, pengobatannya sangat sulit. Apalagi kalau nanti sudah kena nafasnya nggak gerak sama sekali, ya sudah bisa meninggal. Kan kasihan gitu. Iya, berarti ini program pemerintah juga ya wajib, makanya harus dilakukan vaksin TT itu ya.
Terus untuk bapaknya Kalau bapaknya juga perlu dong. perlu juga. Iya, kenapa? Kalau tetanus itu kan masa perlindungannya cuma 10 tahun ya. Terakhir kali jenengan vaksin kelas berapa? Gue SD dulu. Iya, udah Mama. berapa puluh tahun yang lalu? 30 jangan-jangan. Ya kan, saya aja udah 10 tahun lebih Iya. waktunya vaksin TT di booster. Yang saya tekankan adalah jangan takut. Masalah hal ini halal, ini haram. Kok ini gini, kok ini sana. Ini tuh salah satu ikhtiar gitu, Iya, supaya iya. ndak terkena ujung-ujung ke belakangnya. Iya, berarti tetanus ya, tetanus atau suntik TT. Betul. Kemudian ada lagi Bu Dokter. Jadi wanita itu paling takut dengan namanya kanker ya, terutama kanker serviks. Betul. Itu kan sering kita dengar, wanita itu paling takut sekali itu ya, karena itu ya seringan apapun sudah divonis kanker serviks itu, stres, tidak karu-karuan gitu ya. Nah, ini ada ndak pencegahannya selama belum menikah? Oke, jadi pencegahan utamanya kita taunya adalah tidak berhubungan seksual yang membahayakan. Misal gonta-ganti pasangan. Gimana? Sekarang sudah ditemukan yang namanya vaksin HPV, HPV, Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus. Iya. Ya. Vaksin HPV ini itu bisa mencegah atau melindungi kita dari perkembangan ke arah kanker serviks sampai 90%. Itu besar banget loh. Lebih besar daripada divaksin Sinovac. Iya. Iya. Ya. Nah, seperti itu seumur hidup. Dan itu cuma disuntik satu jenis itu. Jenis itu. Betul. Dan berapa kali Bu Dokter? 3 kali. Tiga kali ya? Ada catatan. Kalau misalkan sebelum 12 tahun sudah disuntik HPV, maka hanya perlu dilakukan suntik 2 kali dengan jarak 6 bulan. Dan belum melakukan hubungan seksual ya, kata kuncinya. Karena kalau udah melakukan hubungan seksual disuntik HPV sama aja. Padahal ya tidak boleh dulu karena Nggak belum boleh, menikah ya. betul. Dosa pokoknya, dosa Iya. kecil ya. Nah, kalau misalkan sudah 12 tahun belum melakukan hubungan seksual dan mau menikah nih, boleh banget divaksin HPV. Mas kawinnya deh boleh tuh dicicil bapak-bapak ya. Mahal tuh vaksin, lumayan lah. Nah, itu 3 kali. 3 kali ya. Dengan jarak vaksin yang pertama dan kedua itu jaraknya adalah 1 bulan, 1 sampai 2 bulan. 0 pertama ya, pertama. Oke. Kemudian 1 Kemudian bulan. 1 sampai 2 bulan jaraknya. Kemudian dari yang kedua ketiga itu jaraknya 6 bulan. Berarti 3 kali 3 ya. kali suntik. Oke, Betul. ya. Insya Allah itu upaya kita ya, agar tidak ya paling tidak memperparah jika nanti terkena si serviks gitu ya. Gini sobat sehat semuanya, terutama ibu-ibu, calon pengantin, calon mantan. Jadi kalau ingin sehat termasuk si serviks ya, kanker serviks itu lakukan vaksinasi HPV, Human Papilloma Virus ya. Terus kira-kira di Rumah Sakit Aisyah ada enggak itu? Oh, ada. Seperti yang jenengan tahu, ada klinik vaksin internasional, ada poli kandungan, dan ada poli umum. Tiga-tiganya itu melayani, mau tetanus tadi, TT, mau HPV, wonten, dengan perjanjian. Itu ya, siap Bu Dokter. Nggih. Sobat sehat semuanya. Jadi apa yang disampaikan Bu Dokter tadi, usaha kita, perkara nanti kita di tengah jalan, loh ini sudah vaksin tapi kok masih terkena, nah itu ceritanya lain lagi ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha, kalaupun terkena nanti biasanya ya ringan gitu ya, bisa diatasi, mudah-mudahan bisa diatasi. Baik Bu Dokter dan sobat sehat semuanya, demikian tadi obrolan kita terkait dengan kesehatan calon manten. Beberapa cara tadi, yang pertama lakukan pemeriksaan atau dicek kedua pasangan, yaitu hepatitis, HIV,
kemudian sipilis gitu, minimal itu ya. Kemudian untuk vaksin dilakukan TT, dan kalau ingin terbebas atau terhindar dari CA cervix bisa dilakukan vaksin HPV. Baik Bu Dokter, terakhir mungkin ada pesan bagi sobat sehat semuanya, tipsnya untuk menjadi calon manten yang sehat. Oke. Monggo sambil mengingatkan diri sendiri. Iya betul. Jadi teman-teman, sobat sehat yang masih jomblo seperti saya, yang masih belum menikah, mari kita jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu banyak ikhtiarnya sekarang, sudah banyak yang didekatkan pemeriksaannya. Jaga kesehatan, jaga makan, dan jangan lupa untuk selalu terbuka kepada diri sendiri, termasuk untuk memeriksakan diri, termasuk untuk melindungi diri dengan misalkan ikut vaksin, kemudian memeriksakan diri dengan cek lab, cek HB rutin untuk anemianya, kemudian cek gula untuk tahu apakah ada risiko diabetesnya, untuk cek HIV, cek hepatitis, dan juga cek sifilis. Nanti kita ikhtiarkan, kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan hati nurani nih, kok bisa seperti ini, setidaknya kita tahu lebih awal dan kita aware. Jadi yang akan kita hadapi ke depannya itu bisa tahu solusinya dari sekarang, bukan tiba-tiba nanti sudah melakukan sesuatu sekarang membawa masalah untuk lebih banyak orang gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter Mamah Muda. Mama Muda, Dokter Mamah Muda. Terima kasih pesannya. Mudah-mudahan sobat sehat semuanya yang calon manten, calon manten tadi memahami apa yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan mau melakukan ini. Tujuan kita mau melakukan karena kita juga edukasi. Harapannya masyarakat sehat lah. Amin. Sehat semuanya selama sebelum menjadi pengantin, kemudian saat berumah tangga dan mempunyai anak. Baik sobat sehat semuanya, terakhir ini sebelum janur melengkung di depan rumah ya, itu Dokter Mahmuda ini ternyata juga masih jomblo. Bagi yang berminat hubungi Om Baen di 085 234 929 913. Insya Allah nanti akan kita ta'arufkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Dokter. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.